Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denandra Prasetya Lasma Putra dengan NIM 1741101021. Di sini terima kasih sudah melihat video saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudul aplikasi rekomendasi pencarian ruang terbuka hijau menggunakan metode Fuzzy Model Tahani. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau sendiri itu adalah ruang kosong terbuka yang penggunaannya digunakan sebagai tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah maupun buatan. Pada RTH, ruang terbuka hijau atau RTH, terdapat banyak masalah. Salah satunya lahan kosong yang berpotensi untuk dijadikan ruang terbuka hijau namun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, untuk mewujudkan ketersediaan ruang terbuka hijau yang memiliki manfaat sebagaimana mestinya, dibutuhkan sebuah aplikasi sistem informasi berbasis Android yang dapat mempertemukan pemilahan dan pencitraan tanaman dan memberikan rekomendasi lahan kosong untuk dilakukan penanaman tanaman menggunakan metode Fuzzy Model Tahani tersebut. Batasan masalah apa saja yang saya cantumkan? Pertama, kriteria yang digunakan untuk proses rekomendasi lahan kosong ada 4 kriteria yang terdiri dari jarak lokasi, luas lahan, banyak pencinta tanaman yang dicari, deadline pencarian. Kedua, batasan masalahnya yaitu pengujian akan dilakukan pada warga Jalan Semawir Tengah 8A RT 2 RW 7 Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Ketiga, logika Fuzzy yang digunakan adalah logika Fuzzy Model Tahani. Dan terakhir adalah penelitian ini tidak membahas legalitas lahan kosong. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, membuat aplikasi yang dapat memberikan rekomendasi lahan kosong. Kedua, memanfaatkan metode Fuzzy Model Tahani dalam rekomendasi lahan kosong. Ketiga, menghasilkan solusi dalam pemilihan lahan kosong sesuai dengan kriteria. Kemudian di bab 2, kita lanjut ke bab 2, ada landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan di penelitian ini adalah 6. Pertama, ruang terbuka hijau seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian ada logika Fuzzy. Yang ketiga ada Fuzzy Model Tahani. Keempat ada The Work System Framework. Yang kelima ada The Work System Life Cycle. The Work System Framework dan The Work System Life Cycle digunakan untuk metodologi pengerjaan aplikasi. Yang terakhir adalah Location Based Service yang digunakan untuk menunjukkan lokasi terkini dari pengguna. Fuzzy Model Tahani. Jadi Fuzzy Model Tahani menggunakan teori himpunan fuzzy pada suatu variabel untuk mendapatkan informasi pada query-nya. Dan pencarian datanya menggunakan rumus dari derajat keanggotaan pada suatu himpunan fuzzy. Berikut adalah rumus-rumus pada Fuzzy Model Tahani. Terdapat rumus batas bawah, batas tengah, dan batas atas. Jadi tahap-tahapan dalam penyelesaian Fuzzy Model Tahani yang pertama adalah penentuan kriteria, kedua penentuan fungsi keanggotaan, yang ketiga menentukan firestring-nya. Kedua, Location Based Service. Location Based Service ini adalah salah satu metode yang saya gunakan. Jadi metode ini menggunakan layanan lokasi berbasis internet yang berfungsi untuk mencari lokasi perangkat dengan teknologi GPS. Di bawah ada diagram menunjukkan ada internet, mobile device, dan GIS. Jika disatukan menjadi satu akan menghasilkan LBS atau Location Based Service. Location Based Service ini saya menggunakan 3 metode lagi. Yang pertama, Google Map Geolocation API yang digunakan untuk mengambil API dari Google, yaitu mengambil lokasi pengguna dan mentransformasikannya ke latitude dan longitude. Kedua, ada Google Map Reverse Geocode API. Jadi untuk yang kedua ini akan mengubah latitude tersebut menjadi alamat yang sesuai dengan pengguna. Kemudian ada version formula. Version formula digunakan untuk mencari selisih antara dua longitude dan latitude. Jadi dua lokasi seperti itu. Kemudian ada metodologi yang saya gunakan yaitu The Work System Life Cycle. Di sini The Work System Life Cycle sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu initiation, development, implementation, dan terakhir operation and maintenance.
Pada initiation akan dilakukan identifikasi masalah, yaitu kita melakukan sebuah masalah, yaitu banyak terdapat lahan kosong yang tidak bermanfaat dikarenakan pemilik lahan sibuk atau tidak memiliki kemampuan dalam menanam, dan juga banyak pencinta tanaman yang ingin menanam tapi tidak memiliki lahan. Apa alternatif solusinya? Yaitu dibuatnya sebuah aplikasi rekomendasi lahan kosong dengan metode fuzzy model tani. Kemudian masih pada initiation ada identifikasi kebutuhan pengguna fungsional, Jadi di sini akan mencari fungsional apa yang digunakan pada aplikasi ini nantinya, atau penelitian ini nantinya. Ada 7 fungsional. Yang pertama register, login, tambah data lahan kosong, pencarian lahan berdasarkan kriteria, bergabung dalam lahan kosong, melihat riwayat, dan improvement data lahan kosong. Kemudian ada input diagram. Di sini akan menjelaskan input output proses dari penelitian ini atau aplikasi ini. Nah, kemudian pada development akan terdapat sistem flow. Di sini saya akan menunjukkan sistem flow dari pencarian lahan kosong, lahan sesuai dengan kriteria fuzzy-nya. Jadi pertama start, kemudian membuka halaman pencarian sesuai dengan kriteria, kemudian input kriteria yang dipilih, maka dari sistem akan memproses pencarian dengan fuzzy model tani. Kemudian ada decision, datanya sesuai atau tidak. Kalau tidak, akan kembali ke halaman pencarian sesuai kriteria. Jika sesuai, maka akan dimunculkan halaman hasil lahan sesuai kriteria, dan end. Kemudian ada PDM atau physical data model yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan 3 tabel saja. Ada user, land, dan history. Nah, di sini adalah hasilnya. Maka ini adalah hasil dari cari lahan sesuai kriteria fuzzy. Di sini kita akan menginputkan kriteria yang dipilih, misalnya kriteria jarak yang dipilih, jarak yang bagaimana, dekat, sedang, atau jauh, seperti itu. Terus kemudian banyak pencinta tanaman yang dicari, sedikit, sedang, atau banyak. Dan luas lahan yang dicari kecil, sedang, atau luas, dan deadline-nya yang dicari dekat, agak jauh, atau masih lama, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari dataset. Misalnya kita memiliki 5 data yang terdapat lahan Pak Mistik sampai lahan Pusatrio. Longitude-nya juga tersedia, banyak pencinta tanaman dari juga tersedia, seperti itu. Nah, jika sudah terdapat dataset, kemudian kita harus memilih kriteria yang tadi dipilih. Misalnya kita akan memilih jarak yang dekat, pencinta tanaman yang dicari ada sedang, luas lahan sedang, deadline-nya masih lama. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Kriteria dipilih, jarak dekat, tanaman sedang, luas sedang, deadline lama, seperti itu. Maka akan ditampilkan seperti ini. Mohon maaf, ini sebenarnya jarak. Jadi jaraknya di sini 692 meter, 200 meter, 1300 meter, 59 meter, dan 50 meter, seperti itu. Ini adalah hasil dari Harversian formula tadi itu. Kemudian jika kita sudah mendapatkan hasil yang tadi pada sebelumnya ini, akan dicari dengan fungsi keanggotaan fuzzy nantinya dari tahapan-tahapan fuzzy yang tadi saya jelaskan. Di sini kita menemukan jarak nilainya 1, kemudian banyak pencinta tanaman mencari 0,2 di lahan Pak Ari, luas lahan 0,2, deadline 0,37, dan akan didapatkan fair strength. Fair strength ini akan ditentukan nilai fungsi keanggotaan yang paling kecil dari beberapa kriteria. Kemudian misalkan dari sini yang paling kecil itu adalah 0,2, berarti 0,2 akan dijadikan fair strength. Jika Pak Mistik yang paling kecil ada 0, jadi fair strength-nya 0. Kemudian dari 4 data fair strength ini akan dicari yang paling besar yang mana. Maka yang paling besar itu adalah yang paling direkomendasikan dari fuzzy model tani tersebut. Nah, ini adalah hasilnya, hasil pencarian lahan sesuai kriteria fuzzy sesuai dengan yang dicari, dekat, sedang, luas, dekat. Maka akan ditampilkan lahan Pak Ari paling rekomendasi nomor 1. Kita langsung saja menuju demo. Demo sebentar. Nah, jadi ini tampilan aplikasinya. Mohon maaf, ini ada error dikarenakan internet, jadi tidak muncul gambarnya. Jadi ada demonya. Jadi di sini menggunakan Google Map API. Di sini sudah ditampilkan
lahan-lahan yang terdekat dari kita. Misalkan ini lahan ini kita klik, itu adalah lahan Bu Senami seperti itu. Misal lahan yang ini kita klik, itu lahan Bu Ayu seperti itu. Nah, kita misalkan ingin mencari lahan di sini. Nah, kita pilih misalkan dekat, sedang, luas, masih lama seperti itu. Dan kita klik cari. Nah, akan ditampilkan data seperti ini. Rekomendasi pertama adalah lahan Pak Mistik. Yang kedua lahan Pak Ari. Yang ketiga Putri lahan Bu Satrio seperti itu. Ini adalah hasil dari fasi tersebut. Jika kita back, selain fungsi ini, terdapat juga halaman profile yang digunakan untuk logout dari pengguna. Kemudian ada halaman daftarkan lahan seperti ini. Kita juga bisa lihat riwayat apa saja yang pernah kita bergabung, kita pernah posting di sini. Kemudian kita ingin menambah lahan, kita tinggal klik daftarkan seperti ini. Nah, kita akan tampilkan data-datanya. Kalau misalkan kita klik map ini, kita bisa milih alamatnya kita sesuai dengan, oh maaf, sepertinya ada error dengan internetnya dikarenakan tidak bisa. Jadi kita restart dulu, kita tampilkan untuk aplikasinya. Nah, di sini misalkan kita mau mencari lagi yang sesuai dengan keinginan kita, jauh, sedang, dan agak jauh misalkan. Kemudian cari. Nah, di sini maka akan ditampilkan aplikasinya, lahan-lahan mana saja yang paling dekat dengan kita, akan ada gambarnya. Misalnya kita klik ini, akan langsung diarahkan ke lahan Pak Ari, yaitu Bu Senami. Jadi terdapat kesimpulan yang pertama, yaitu aplikasi ini dapat membantu memberikan rekomendasi lahan kosong yang dapat ditanami tanaman. Yang kedua, metode fuzzy model ini mampu memberikan rekomendasi lahan kosong sesuai kriteria dan dengan metode location based service yang digunakan untuk mengambil lokasi pengguna secara akurat. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi ini menghasilkan beberapa rekomendasi lahan kosong yang dapat dipilih pengguna untuk dapat bergabung dan membantu menanam tanaman. Seperti itu. Jadi terima kasih banyak, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.